Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat narasumber pada malam hari ini Bapak Agung Wicaksono. Yang kami hormati Ketua Pengurus Koperasi Syariah Imaniq, yang kami hormati Direktur Koperasi Syariah Imaniq dan seluruh peserta Digital Talks 2024. Alhamdulillah, marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan juga sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nantinya. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama, supaya acara pada malam hari ini diberikan kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita lanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, marilah kita saksikan bersama video company profile Koperasi Syariah Imaniq. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Berawal dari keinginan memberikan kontribusi untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi anggota yang berkelanjutan. Di tahun 2020, berdirilah Koperasi Konsumen Syariah Imaniq, yaitu koperasi digital berbasis syariah. Dengan menggunakan koperasi digital, jangkauan koperasi akan lebih luas. Koperasi digital memungkinkan kita untuk melakukan transaksi keuangan apapun secara real time, di mana saja. Dalam rangka mensejahterakan anggota koperasi, Koperasi Syariah Imaniq dijalankan oleh SDI profesional, cerdas inovatif, dan bertakwa. Koperasi Syariah yang dikelola secara modern ini disempurnakan dengan hadirnya aplikasi Imaniq yang memiliki berbagai macam fitur di dalamnya, mencakup JISWAP, transaksi jual beli, dan layanan transaksi keuangan lainnya. Semua layanan kami dapat diakses dengan mudah, kapanpun, dimanapun, melalui smartphone Anda. Koperasi Syariah Imaniq memiliki produk 4 unggulan. 1. Mitra Zakat. 2. Mitra Lapak. 3. PPOB. Dan 4. Investasi. 1. Mitra Zakat. Platform ekosistem gerakan JISWAP digital yang memfasilitasi lembaga amil zakat untuk mengkampanyekan program-program kebaikan yang mudah, transparan, dan kredibel. 2. Mitra Lapak memfasilitasi UMKM dan para pembeli dalam bertransaksi jual beli online yang aman, mudah, dan berkah. 3. PPOB layanan pembayaran digital seperti listrik, air, pulsa, dan tagihan lainnya. 4. Investasi layanan untuk member anggota yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Sejak berdiri di tahun 2020, Koperasi Syariah Imaniq mengalami pertumbuhan yang signifikan. Di akhir tahun 2022, aset koperasi meningkat 66%, senilai 6,1 miliar rupiah dibandingkan akhir tahun 2021, 2,1 miliar rupiah. Di tahun 2022, Imaniq Apps memiliki 376 anggota yang tersebar di Jawa Timur dan akan terus berkembang. Hal ini berkat kerjasama, dukungan, dan kepercayaan dari berbagai pihak, baik dari para anggota, mitra las, bank, maupun stakeholder koperasi Imaniq. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, Koperasi Syariah Imaniq memiliki beragam kegiatan dalam mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam aktivitas bersama. Bersama Koperasi Syariah Imaniq, banyak manfaat yang akan Anda dapatkan. Koperasi Syariah Imaniq akan selalu berusaha dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, serta terus berkiprah
dan menjadi koperasi syariah yang unggul dan dipercaya oleh anggota serta masyarakat pada umumnya. Daftarlah menjadi anggota koperasi syariah Imani-Q, dapatkan manfaat dan jadikan solusi transaksi kebutuhan beragam. Demikian tadi adalah video company profile dari Koperasi Syariah Imani-Q. Luar biasa nggih Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu kami informasikan bahwa Imani-Q menghadirkan iFest sebagai event festival syariah digital yang kedua kalinya dihadirkan setiap tahun bertepatan dengan agenda rapat anggota tahunan atau RAT yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2024. Baiklah Bapak Ibu, untuk iFest 2024 ini mengangkat tema inovasi berkelanjutan dalam transformasi digital, meningkatkan kinerja dan tanggung jawab sosial. Ini merupakan salah satu rangkaian iFest. iFest 2024 adalah Digital Talks yang seperti kita lakukan pada malam hari ini, yang dilaksanakan pada tanggal 19 hingga tanggal 23 Februari 2024. Untuk itu kami himbau kepada seluruh peserta Bapak Ibu nggih, agar mengikuti seluruh acara Digital Talks supaya tidak ketinggalan dengan info-info menarik dan juga materi yang disampaikan oleh narasumber kita yang tentunya sangat luar biasa sekali ya. Dan juga kami infokan kepada Bapak Ibu, di sini kami juga sudah mempersiapkan door prize menarik bagi peserta yang bertanya nantinya. Untuk tema Digital Talks pada malam hari ini adalah pendidikan dan kesadaran filantropi membangun budaya memberi di era teknologi. Dengan pemateri Bapak Agung Wicaksono dari Direktur Utama Lasnas LMI. Baik, sepertinya pemateri juga sudah bergabung ya pada ruang Zoom malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu nih ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Oki. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik nggih Bapak. Sepertinya Bapak ini sudah nggak sabar nih untuk mentransferkan ilmunya pada malam hari ini, nggih Bapak. Insya Allah, insya Nggih, Allah. Masya Allah. Nggih, mungkin langsung saja Bapak tidak perlu menunggu waktu lama lagi untuk mentransferkan ilmunya, nggih Bapak. Ya, saya Nggih. sampai jam berapa menyampaikan materinya, Mbak Oki? Sampai jam 20.30 Bapak. 20.30. Nggih, Baik, setelah itu akan ada sesi tanya jawab. oke. Oke, baik. Ini sudah bisa dimulai, Mbak Oki? Nggih, monggo Bapak. Nah, oke, baik. Eh, izin saya screen dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pembina Koperasi Syariah Imaniku, para pengurus dan juga para peserta di agenda pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu ingin bahwa seluruh nikmat yang sudah Allah berikan sampai detik ini, apakah itu nikmat usia, kemudian nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat ukhuwah, dan masih banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, senantiasa kita syukuri, dan salah satu bentuk cara kita mensyukuri adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan peran-peran kita sebagai hamba dan sebagai apapun. Dan mudah-mudahan ikhtiar kita untuk bisa bergabung dalam acara di malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, kudwah kita,
uswah kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya yang hadir dalam kesempatan malam hari ini kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, izin kami menyampaikan sedikit sharing pengalaman kami ketika mengelola lembaga filantropi, dan sebagaimana tema yang disampaikan oleh panitia, malam ini kami ingin sharing terkait dengan pendidikan dan kesadaran filantropi membangun budaya memberi di era teknologi. Namun mohon izin supaya kita juga lebih mengenal satu sama yang lain, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agung Wicaksono, lahir di Madiun 49 tahun yang lalu, menikah dengan satu istri, seorang ASN, kemudian dikaruniai 6 orang anak, tinggal di Surabaya dan bekerja sebagai Direktur Lembaga Amil Zakat Nasional, Lembaga Manajemen Infak atau LMI, serta sebagai asesor Amil Zakat Nasional. Insya Allah seperti itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin mengawali kondisi kita di hari ini ya. Kalau kami menjalankan amanah atas mandatori dari masyarakat untuk mengelola dana umat, dana zakat, infak, sodakoh, dan juga wakaf, kami sebenarnya memiliki latar belakang atas respon kondisi eksternal. Diawali dari kondisi krisis global, peperangan antara Ukraina dengan Rusia. Kemudian itu mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi, inflasi, ya, harga minyak yang naik, ditambah lagi adanya agresi dari Zionis ke Palestina. Ini memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi perekonomian dunia. Nah, belum selesai dari dampak krisis global, ternyata sisa dari dampak disrupsi pasca pandemi, ya, dampak pandemi ini juga sangat luar biasa, mengatur ulang proses-proses kehidupan manusia, ya, yang dulunya kita bisa bertransaksi secara bebas, bertatap muka, bertemu fisik, ya. Tapi begitu adanya pandemi, ada batasan-batasan yang kemudian mengatur ulang proses-proses kehidupan, bahkan juga proses-proses di dalam bisnis begitu. Nah, akhirnya dari dampak disrupsi pasca pandemi itu muncullah itu yang namanya perubahan kebiasaan baru customer. Ya, ketika pasca pandemi kita sendiri juga bisa merasakan ya, masyarakat lebih merasa nyaman stay at home ya, sebagai bagian dari pola hidup baru. Kemudian juga selain itu masyarakat juga lebih memiliki rasa empatik begitu. Kemudian juga mulai beradaptasi dengan teknologi, ya, go virtual, sampai kemudian lebih sadar diri terhadap isu-isu kesehatan dan juga keselamatan begitu. Kita juga tahu bagaimana waktu pandemi banyak sekali masyarakat yang mulai memiliki keinginan atau hobi baru untuk lebih menjaga kesehatannya, apakah itu olahraga, bersepeda, dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Nah, terus kemudian dari situasi-situasi perubahan kebiasaan masyarakat itulah yang kemudian digital ini menjadi jalan baru bisnis dunia. Transaksi-transaksi apapun sekarang lebih mudah ketika dilakukan secara digital. Dan ini salah satu dampaknya adalah mulai ambruknya bisnis-bisnis non-digital, ya, bisnis-bisnis retail. Kita saksikan banyak sekali mall yang tutup, ya, yang bangkrut. Kemudian juga pola-pola yang biasanya dilakukan secara konvensional
transaksi-transaksi konvensional hari ini juga sudah mulai berkurang cukup drastis begitu. Nah, semuanya mulai beralih kepada digital. Nah, dari situlah yang kemudian bagi kami di lembaga filantropi ini akan kami jadikan sebagai salah satu panduan untuk membuat strategi fundraising. Strategi untuk melihat peluang, ya, melihat opportunity untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita hari ini. Nah, itu begitu. Ya, kalau kemarin kita mengikuti debat capres ya, waktu saya kemarin menerima peserta magang dari berbagai perguruan tinggi, saya sampaikan waktu agenda debat itu masing-masing paslon menyampaikan isu-isu strategis. Paslon pertama menyampaikan isu terkait dengan sekolah gratis. Paslon nomor 2 menyampaikan isu terkait dengan makan dan susu gratis, dan paslon ketiga itu menyampaikan isu terkait dengan internet gratis. Dan alhamdulillah saya menyampaikan ke adik-adik mahasiswa kami, alhamdulillah di lembaga filantropi sudah menjalankan semua isu yang disampaikan oleh masing-masing paslon. Artinya, untuk bisa menjalankan isu tersebut, kami tidak harus menunggu untuk menjadi kepala negara atau menjadi presiden. Tentu ini adalah partisipasi yang sangat luar biasa dari masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga filantropi yang sudah mendapatkan izin operasional dari pemerintah. Itu begitu. Kemudian, kami juga ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya ketika terjadi problematika masyarakat yang ada di sekitar kita, apakah dalam perspektif pendidikan, kemudian ekonomi, kesehatan, dan yang lain-lainnya, ternyata Indonesia memiliki potensi zakat yang cukup besar, 327 triliun. Ya, itemnya bisa panjenengan baca di slide saya, mulai dari zakat pertanian 19,79 triliun, zakat peternakan 9,51 triliun, zakat uang 58,76, zakat penghasilan 139, dan zakat perusahaan 144,5 triliun. Ini pun juga masih terlalu sedikit yang bisa dikelola oleh lembaga-lembaga filantropi yang ada di Indonesia. Tetapi yang cukup ironis adalah dari potensi 327 triliun tadi, ternyata jumlah penduduk miskin Indonesia ada sekitar 26,5 juta. Dan ini sangat kontradiktif sekali ya, kondisi ini. Tentu ini akan menjadi perhatian kami di lembaga filantropi, dan kami juga meminta dan berharap untuk mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya, termasuk anggota dari Koperasi Syariah Imaniku, untuk bersama-sama menggandeng tangan, menjalin kolaborasi dan bersinergi, memberikan sedikit apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang hari ini tidak seberuntung kita. Begitu. Nah, sehingga dari situlah kemudian saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di forum ini bahwa sesungguhnya Allah telah menunjuk kita, memperjalankan kita, memilih kita untuk bisa bergabung dalam circle kebaikan atau ekosistem kebaikan. Nah, dari situlah yang kemudian saya bisa menstate bahwa sesungguhnya kita yang hadir di sini semuanya adalah orang yang baik. Nah, tetapi eh, tidak kemudian setelah kita mendapatkan predikat sebagai orang yang baik, lantas kemudian kita tidak memiliki konsekuensi-konsekuensi dari kebaikan yang sudah Allah pilihkan untuk kita. Ada konsekuensinya. Allah berfirman di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-7, maaf. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yustabit aqdamakum. Jadi orang-orang baik ini ya diminta nih sama Allah ya untuk menolong agama Allah. Begitu ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin ya, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pasti kita tidak meragukan akan kekuasaan Allah ya. Seandainya seluruh makhluk yang ada di dunia ini tidak menyembah Allah ya,
maka tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaan Allah. Justru dari ayat ini saya melihatnya, saya membacanya, Allah ingin memberikan ruang ya kepada orang-orang yang beriman. Kalau kemudian kita ini berpartisipasi dalam proyek-proyek kebaikan, Allah nanti juga akan memberikan pertolongannya kepada kita. Dan yakinlah ketika kita masuk dalam ekosistem kebaikan, kemudian berkolaborasi untuk bisa bersama-sama mengerjakan proyek-proyek kebaikan, Allah juga akan meneguhkan kedudukan kita. Jadi 26 juta orang miskin yang ada di Indonesia ini menunggu ya, menunggu partisipasi kita, dan Allah sudah memberikan ruangnya seperti di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ketujuh. Nah, inilah yang kemudian harus menyemangati kita bahwa ketika Allah sudah berikan rizki kepada kita, yuk kemudian ada sebagian dari rizki itu menjadi hak saudara-saudara kita yang lain. Nah, oleh karenanya saya pun sebagai anggota Koperasi Syariah Imaniku cukup terbantu ketika ingin membayar sedekah atau ingin membayar zakat, cukup menggunakan aplikasi Imaniku, semuanya udah bisa tertunaikan. Insya Allah seperti itu. Itu yang pertama ya, kita ini orang baik. Nah, kemudian yang kedua, karena kita ini dimasukkan oleh Allah ya ke dalam komunitas orang-orang yang baik, ya, saya kemudian ingin juga mengaitkan dengan salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah menyampaikan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, khairun nas anfahum linas. Jadi orang yang baik itu sebenarnya indikatornya ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mengkonfirmasi peran, yang kedua mengkonfirmasi kontribusi. Saya ingin menyampaikan sedikit cerita saja. Suatu saat saya diundang di acara Lazuardi Suara Surabaya, kemudian oleh salah satu announcer saya ditanya, kebetulan pada saat itu yang mendampingi saya adalah Mas Bintang. Saya ditanya, Mas Awi, apakah saat ini Mas Awi bangga? Waduh, ini acara live begitu ya, didengarkan oleh ratusan pasang telinga, mungkin lebih dari itu. Kalau saya tidak menjawabnya dengan hati-hati, waduh ini orang bisa mengatakan apapun terhadap saya. Nah, saya saat itu ketika ada pertanyaan dari Mas Bintang, saya menyampaikan begini, Mas, kalau kemudian saya ditanya dengan pertanyaan itu, sebenarnya pertanyaan ini susah untuk saya jawab. Karena kalau konteksnya saya bangga itu maknanya saya merasa lebih dibandingkan orang lain, kok rasa-rasanya saya enggak. Nah, itu begitu ya. Tapi kalau konteksnya dulu, misalnya saya belum menjadi siapa-siapa, kalau saya ingin membantu orang lain itu ya mungkin bisa membantu, tapi cuma dua, tiga orang begitu ya. Dan itu juga tetangga sekitar rumah. Ya, dan hari ini Allah takdirkan saya diberi amanah oleh Allah sebagai salah satu pimpinan lembaga amil zakat nasional. Alhamdulillah yang bisa saya bantu lebih banyak dari itu. Mungkin saya bisa membantu hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, bahkan juga bisa membantu di luar negeri. Nah, konteks yang saya sampaikan itu sebenarnya ada di dua kriteria yang ada di slide saya tersebut. Yang pertama mengkonfirmasi peran. Kalau hari ini kita ditakdirkan oleh Allah sebagai apapun dengan jabatan apapun, sebenarnya Allah itu pengen menunggu konfirmasi peran yang sudah Allah titipkan kepada kita. Kalau Allah tanya kepada saya, Awi, kamu sudah saya kasih amanah sebagai direktur utama Lembaga Amil Zakat Nasional. Apa peranmu sebagai direktur? Apa dampak yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarmu, oleh anak buahmu, ya kan? Oleh orang-orang yang barangkali membutuhkan, ya, dan masih banyak pertanyaan yang lain begitu. Termasuk juga mengkonfirmasi kontribusi. Apa kontribusimu ketika kamu aku amanahi dengan amanah sebagai
Direktur Lembaga Amil Zakat Nasional mengkonfirmasi kontribusi. Nah, artinya kalau kemudian kita bisa menjawab dua poin ini, kita layak masuk dalam circle kebaikan yang kata Rasulullah sebaik-baik manusia, ya kan? Dan kalau kemudian apa namanya firman Allah tadi di Quran surat Muhammad, kalau kita ini beriman, ya kita diharapkan untuk bisa menolong agamanya Allah, dan kalau kita mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Dan jalan untuk bisa menolong agama Allah itu banyak banget. Begitu. Nggak harus kita harus jadi kiai, nggak harus kita jadi ustadz, nggak harus kita jadi ulama. Jadi siapapun kita bisa menolong agama Allah begitu. Iya kan? Misalnya kalau seandainya tetangga kita kemudian ada yang sakit bahkan meninggal dunia, kok misalnya kita bisa memiliki akses untuk mencarikan ambulan, dan ambulan itu datang secara gratis mengantarkan jenazah sampai ke tempat pemakaman, itu dalam upaya menolong agama Allah. Kan begitu kan? Tinggal kemudian kita ini mau mengkonfirmasi peran kita, atau kemudian kita juga mau mengkonfirmasi kontribusi kita apakah tidak gitu. Kan begitu kan? Nah, itu begitu. Sama ketika hal ini saya pahami, saya juga menyampaikan ini, mendeliver value ini ke istri saya, ke anak-anak saya. Istri saya kebetulan seorang dokter. Saya sampaikan, kamu sebagai dokter senior, tentu aku tidak ingin kamu mempersulit adik-adik juniormu ketika ingin mendapatkan ilmu yang sudah engkau dapatkan. Permudahlah urusan mereka. Walaupun mungkin ya adik-adikmu kadang-kadang menjengkelkan, disuruh baca buku nggak baca buku, disuruh diskusi nggak diskusi, disuruh mencari data nggak mau mencari data. Tapi sebagai seorang senior, kamu harus mudahkan urusan adik-adikmu. Jangan mentang-mentang menjadi senior, semua urusan kalau misalnya bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Jangan juga seperti itu. Kamu ketika nanti menerima pasien, kalau seandainya pasien ini kamu lihat dari keluarga yang nggak mampu, ya janganlah ditarik tarif ya ketika ingin memeriksakan kesehatannya. Kalau perlu kasih uang saku untuk transportasi pulang, atau untuk sekedar bisa membeli makan siang dan seterusnya. Itu bagian dari mengkonfirmasi peran dan mengkonfirmasi kontribusi atas anugerah yang Allah berikan kepadamu begitu. Karena kita ini orang baik, begitu kan? Banyak loh di antara kita yang seusia kita tidak diberikan anugerah, ya, berada dalam lingkungan yang baik, ketemu dengan orang-orang yang baik, ya, di dalam circle kebaikan, begitu. Oh, itu contohnya udah banyak begitu. Kita bisa melihat di luar sana apa yang orang-orang lakukan yang hari ini diberikan nikmat apa namanya usia, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan lain sebagainya. Nah, itu begitu ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, hari ini malam ini juga saya ingin menyampaikan tentang big why, kenapa harus bersedekah begitu ya. Dan nanti juga akan saya hubungkan dengan gimana caranya kita bisa membantu orang lain di era teknologi seperti hari ini. Ya, pertama, alasan pertama adalah kalau kita ini bersedekah, alasan yang pertama yang ini membuat saya itu memiliki semangat ya. Ya, kadang-kadang kan kalau kita bersedekah, kadang-kadang kita mikir-mikir gimana kita mau membantu orang lain, orang kita saja masih susah. Orang kita aja masih dalam kondisi sulit begitu. Nah, justru kemudian ayat inilah yang kemudian menyemangati kita, kita akan bersedekah membantu orang lain dalam keadaan kita lapang maupun kita sempit. Jadi alasan pertama, kalau seandainya nanti ada makhluk yang bernama manusia itu berpulang ke hadirat Allah, ya, ketika orang-orang ini dikasih kesempatan ya barang ya sedikit waktu saja untuk kembali hidup di dunia, ternyata yang dipilih itu adalah agar mereka ingin diberikan kesempatan untuk bersedekah. Ayatnya di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 ya. Panjenengan bisa baca Arabnya, saya baca terjemahannya saja biar cepat ya.
firman Allah yang artinya dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Jadi luar biasanya sedekah ini yang kemudian menjadi harapan dan permintaan orang-orang yang sudah meninggal itu karena ya kan pahalanya ketika kita ini membantu urusan orang lain, meringankan beban orang lain, menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang lain itulah yang kemudian dilihat begitu besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah ketika kita bersedekah itu dilipat gandakan pahala. Ya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Al-Baqarah 261. Dan pasti hari ini, malam ini, di antara kita yang hadir di forum ini pernah mendapatkan pengalaman bagaimana ketika kita ini bersedekah, membantu menolong orang lain, meringankan beban orang lain, tiba-tiba Allah bayar kontan kepada kita dan bayarannya itu ya berlipat-lipat dari apa yang kita keluarkan. Pasti panjenengan punya pengalaman seperti yang saya sampaikan itu. Saya pun juga memiliki pengalaman, begitu ya. Cuman kita tidak mencoba untuk sharing terkait dengan pengalaman itu, mengingat waktunya ya. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya ketika kita ini bersedekah, ternyata sedekah dapat memanjangkan usia kita dan mencegah dari kematian buruk ya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga kepada diri sendiri. Ya kan? Nah, ini yang kemudian harus menjadi value buat kita semuanya nih. Ketika kita ini sudah dimasukkan ke dalam circle kebaikan, ya berada di lingkungan orang-orang yang baik, ya maka sedekah harus menjadi salah satu value dari kehidupan kita. Kalau perlu, ya sedekah itu harus bisa menjadi lifestyle kehidupan kita dan keluarga kita. Rasanya kok kalau sehari kita nggak bersedekah, rasanya ada yang hilang dari hidup kita. Itu harus menjadi value ya, menjadi karakter, menjadi gaya hidup kita. Dan sedekah tidak harus dengan uang kan begitu. Sedekah bisa dengan pikiran, dengan tenaga, dengan gagasan-gagasan, dengan senyuman pun juga sudah termasuk sedekah. Ya, yang pada prinsipnya ketika kita melakukan itu semuanya tujuannya dalam rangka mencari keridhaan Allah dan bisa meringankan beban dari saudara-saudara kita. Ya, begitu. Alasan keempat, Bapak Ibu sekalian. Sedekah ini sebagai penghapus dosa seperti air memadamkan api. Kita tentu kalau ditanya berapa jumlah dosa kita tidak akan ada yang sanggup memberikan jawabannya. Mungkin karena saking banyaknya. Tapi ya dari pintu sedekah ini ada peluang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar dosa kita ini dihapus. Ya, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Nah, ya. Jadi yes bismillah aja kita lakukan sedekah semampu yang bisa kita lakukan ya dengan harapan mudah-mudahan ini jadi salah satu penghapus dosa yang pernah kita perbuat dan pernah kita lakukan. Kemudian alasan yang kelima, Bapak Ibu sekalian, sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Siapa yang tidak ingin dijauhkan diri kita dari api neraka, apa namanya? Ngendikane Rasulullah bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Mutafakun alaih. Oke. Nah, kini sedekah semakin mudah, begitu ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar sedekah kita bisa memberikan manfaat ya bagi banyak orang.
Pertama, sedekah itu bisa kita lakukan secara langsung ya. Kalau saya bicara dari perspektif apa namanya praktisi di lembaga filantropi, maka kalau seandainya Bapak dan Ibu ingin bersedekah melalui kantor kami, maka ada opsi yang bisa kami tawarkan. Kalau ingin sedekahnya langsung, bisa datang ke kantor kami, ke yayasan kami, atau mungkin diambil oleh petugas. Itu kalau misalnya sedekahnya apa namanya bisa ke lembaga kami. Tetapi kalaupun tidak harus melalui lembaga kami, banyak cara yang mungkin bisa dilakukan secara individu begitu ya. Saya pernah berkolaborasi dengan salah satu NGO ya, Muslim di Malaysia. Kebetulan pengurusnya pernah datang ke kantor saya waktu saya masih bertugas di Malang. Dan saya pun juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan kunjungan balasan ke Malaysia. Saya belajar banyak tentang bagaimana mereka mengajarkan sedekah-sedekah yang ringan, yang sederhana, yang mudah. Suatu saat ketika mereka di Malang, mereka minta saya menjadwalkan untuk bisa keliling ke masjid-masjid yang ada di Kota Malang begitu. Akhirnya saya buatkan list, ada beberapa titik masjid yang akan kami singgahi begitu. Tapi ternyata sebelum kami berangkat ke masjid, ternyata kawan-kawan dari NGO Malaysia ini mempersiapkan diri dengan membeli beberapa kodi sandal jepit, ya, beberapa kodi sandal jepit. Kemudian dibawahlah itu ke mobil, terus kemudian kami keliling mencari titik-titik masjid yang sudah kami rencanakan. Ketemu masjid pertama, yang dilakukan pada saat itu adalah mengeluarkan beberapa pasang sandal, ya taruhlah ada 10 pasang, ditinggal begitu saja, dan pengurus NGO ini nggak pengen ketemu dengan takmirnya, nggak pengen ketemu dengan pengelola masjidnya, hanya meninggalkan 10 sandal dan di japit kakinya itu dikasih semacam kartu kecil yang kemudian digantungkan di japitan kaki kita kalau pakai sandal itu ya, dengan tulisan apa namanya, ambillah dengan senyuman. Terus di bawahnya nama NGO mereka dari Malaysia. Udah, nggak ditulisin siapa yang nganter, kemudian nomor handphonenya berapa, alamat emailnya apa, enggak, cuma dikasih tulisan ambillah dengan senyuman. Pindah lagi ke masjid yang lain dan seterusnya, seperti itu yang dilakukan. Saya cukup terkagum-kagum, Masya Allah. Ternyata ide ini menarik ya, tanpa kita harus apa namanya, memunculkan diri kita ya, tanpa harus pengen disebut-sebut nama kita karena kita sudah menyumbang, karena kita sudah bersedekah ya. Ternyata cara yang mereka lakukan itu cukup memberikan tamparan yang keras buat saya pribadi. Wong selama ini kadang-kadang kalau kita pengen nyumbang ke masjid aja, pengen nama kita itu disebut ya di hadapan banyak orang. Alhamdulillah Bapak Fulan sudah memberikan sumbangan senilai 25 juta rupiah. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan bisa menjadi amal jariah. Nah, akhirnya muncullah rasa bangga ya dalam rongga dada kita. Wah, itu Masya Allah, itu dahsyat sekali ketika setan udah masuk itu. Nah itu ya, jangan-jangan justru ketika kita merasa bangga itu malah Allah eh, apa namanya, tidak meridhoi ya sedekah kita, karena kita sedekah ya hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ya yang dilakukan oleh saudara kita dari NGO Malaysia itu cukup luar biasa, ini memberikan tamparan bagi saya. Apakah berhenti di situ? Enggak. Ternyata dia minta izin. Kebetulan saya nggak bisa nganter itu ya. Pak Awi minta ditunjukkan di sini tempat wisata. Akhirnya saya tunjukkan ke Kota Batu, mereka wisata di sana.
Dan apa yang dilakukan sama Bapak Ibu sekalian. Dia memberikan inspirasi yang begitu luar biasa buat saya di lembaga filantropi. Ketika sampai di destinasi di sana, dia ambil itu dari masing-masing dompet anggota komunitas tadi. Ya, ada yang 5.000, 10.000, mungkin 20.000. Nah, itu dijapit pakai japit bambu. Terus kemudian japit bambunya juga ditulisi kertas bagaimana yang ditaruh di sandal tadi. Ambil dengan senyuman, ditaruh di apa namanya di bangku tempat orang menunggu berteduh, ditaruh di tempat-tempat publik, ya, di taman dan seterusnya, ditancepin begitu saja. Udah luar biasa. Yang luar biasa lagi ketika masuk ke dalam toilet, gitu ya. Di depan toilet itu dia membawa box, ya. Kemudian toiletnya ibu-ibu ya membawa box. Kemudian mohon maaf, dia ambil satu box pembalut wanita, terus kemudian dia tata secara apik dan kemudian ditulisin apa namanya, ambillah dengan senyuman. Nggak ada sesuatu yang luar biasa dari apa yang mungkin dilakukan oleh komunitas ini, tapi bagi saya ini cukup luar biasa sekali, ya, membantu memudahkan urusan orang lain dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mudah, dengan cara yang spontan, begitu, dengan cara yang langsung. Nah, itu seperti itu. Masya Allah begitu ya. Saya juga menduga-duga jangan-jangan yang kecil-kecil di mata manusia ini justru yang besar di mata Allah. Yang Allah akan berikan rahmat kepada orang yang melakukan apa namanya kebajikan tersebut, dan itu yang akan membuat masuknya dia apa namanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu. Ya, makanya sedekah itu semakin mudah. Apalagi kalau kemudian kita apa namanya di era sekarang, di era digital, ada fasilitas-fasilitas kemudahan yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu orang lain. Kalau saya membahasakannya begini, dulu kami itu mengelola amanah dari masyarakat, mendapatkan titipan dana zakat, infak, dan sodako. Kami ini posisinya sebagai perwakilan masyarakat. Misal, Bapak dan Ibu menitipkan infaknya kepada kami di LMI. Terus kemudian akadnya, Mas Awi, ini saya nitip tapi tidak seberapa banyak. Mohon bisa disalurkan untuk anak-anak yatim. Ada lagi nanti seorang ibu-ibu dari misalnya dari antara penjenengan datang ke saya, Mas Awi, ini saya nitip untuk renovasi tempat wudhu di musola X ya. Ini saya amanahkan ke panjenengan. Nah, ketika saya menyanggupi ya apa yang disampaikan atas akad-akad yang juga disampaikan tadi, maka posisi saya mewakili penjenengan untuk bisa menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerima. Yang pertama anak yatim, kalau akadnya anak yatim. Yang kedua adalah mungkin takmirnya musola yang sedang mencari dana untuk renovasi tempat wudhu. Nah, dari situ posisi saya adalah sebagai wakil panjenengan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ini juga saya sampaikan ke teman-teman di lembaga filantropi. Hari ini eranya era digital. Maka era digital itu harus kita pakai sebagai etalase-etalase kebaikan. Ya, era digital harus kita pakai sebagai sarana untuk memfasilitasi orang-orang baik menyampaikan kebaikannya untuk menyelesaikan urusan saudara-saudaranya yang lain. Ya, saya anggap etalase nih. Ketika saya punya etalase, ya banyak nih yang mengajukan kepada saya, Pak, bisakah membantu eh, apa namanya menebus ijazah putri saya? Kalau ijazahnya nggak ditebus, Pak, istri saya nggak bisa melanjutkan mencari pekerjaan. Oh, berapa yang belum dilunasi, Bu? Sekian juta. Oke, saya tampung informasi itu, kemudian saya kemas dalam sebuah konten.
yang menarik ya. Terus kemudian saya taruh di etalase digital kami. Nanti ada lagi yang menyampaikan, Pak, apakah Bapak bisa bantu besok ini saya mendapatkan deadline untuk keluar dari rumah yang selama ini bisa melindungi saya dan anak-anak saya. Emangnya kenapa, Pak? Saya nggak bisa memperpanjang kontrakan, Mas. Dan kalau saya nggak bisa memperpanjang kontrakan, maknanya besok saya harus meninggalkan kontrakan dan saya nggak tahu kira-kira mau berlindung bersama anak-anak saya ini di mana. Oke, ada masukan lagi nih, problem yang harus diselesaikan. Kami kemas dalam bentuk konten, kami taruh di etalase digital. Nanti ada lagi ya pasien hidrosefalus, ada lagi apa namanya yang membutuhkan alat bantu dengar, ada lagi dan banyak yang bisa kita sajikan di etalase. Nah, kalau kemudian cara kami menyajikan itu menarik ya melalui digital. Nah, kemudian Bapak dan Ibu terpapar oleh iklan dari etalase yang kami tawarkan, bisa jadi Bapak dan Ibu penasaran. Iki opo to? Kok ono wong pengen nebus ijazah anake. Dibacalah itu konten. Ternyata dari situ kok ada kesamaan histori. Iya, iya. Saya dulu kalau nggak ditolong teman saya, mungkin nasib saya sebagaimana anak ibu ini. Alhamdulillah, begitu saya mendapatkan pekerjaan, saya bisa sukses. Bismillah, saya akan bantu putri ibu ini. Kemudian transaksilah itu melalui beberapa pilihan. Kalau M-Banking, tinggal mengambil handphonenya, dibuka M-Bankingnya, kemudian transaksi sesuai dengan nominal yang dibutuhkan di etalase tersebut, kemudian ditransfer, bukti transfernya di screenshot, kemudian dikirimkan ke nomor PIC dari lembaga kami. Nah, itu bisa begitu ya, atau melalui e-commerce, melalui Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli ya dan lain-lainnya. Bisa juga melalui QRIS, bisa juga melalui IMANIQ, bisa juga melalui infak.in punyanya LMI atau mungkin milik dari lembaga yang lainnya. Nah, itu kemudian yang hari ini tidak perlu menghalangi kita, kemudian kita beralasan sedekah itu susah, sedekah itu harus banyak. Enggak, begitu. Semakin kita ini terpapar iklan orang membutuhkan, kemudian kita bisa menolong, ya walaupun mungkin yang kita berikan belum mampu menyelesaikan apa yang dirasakan, ya mudah-mudahan ini sedikit bisa memberikan keringanan atas ujian yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita. Begitu ya. Oke. Nah, lalu kira-kira nih Pak Awi, apa yang selama ini menjadi latar belakang atau motif dari masyarakat ketika berdonasi? Ya, ini waktunya tinggal 3 menit atau 2 menit. Ya, yang pertama donatur itu suka dan cocok dengan program yang dibuat kayak tadi. Ada kesamaan peristiwa, kesamaan story ya. Akhirnya mau apa namanya bersedekah atau pengen menolong. Atau mungkin memang ada kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan. Saya pengen bantu masjid, saya pengen buka puasa, saya pengen memberikan sahur ya, saya pengen memberikan bingkisan lebaran, saya pengen membelikan sepeda, ya, saya pengen memberikan kacamata, saya pengen memberikan kaki palsu, kursi roda, banyak banget yang bisa kita pilih begitu. Yang kedua, donatur itu percaya karena apa? Dikelolanya secara profesional ya. Ketika terjadi transaksi ya, ada laporan, ada bukti transaksinya, ada bukti bayar zakatnya. Yang bukti bayar zakat itu juga bisa dipakai untuk mengurangi apa namanya harta yang kena wajib pajak. Orang donatur percaya. Bisa jadi donatur percaya karena ada ketokohan dalam yayasan tersebut, di organisasi tersebut itu juga bisa. Nomor tiga,
Donatur bisa lihat impact-nya, ada hasilnya, ada progresnya, ada dampaknya. Ya, ketika misalnya ada titipan untuk dana anak yatim, kemudian kami memberikan report, Alhamdulillah Bu, Ibu sudah berpartisipasi selama 5 tahun dan anak yatim yang dulu sudah rutin Ibu bantu, ya sepekan yang lalu sudah diwisuda dari ITS dengan predikat cum laude dan alhamdulillah Ananda selanjutnya akan melanjutkan kuliah di luar negeri dan semuanya salah satunya berkah dari donasi yang Ibu titipkan kepada lembaga kami. Kayak gitu. Donatur lihat impact-nya langsung, ada hasil, ada progres, ada dampak ya. Kemudian ada alasan personal, story, kemudian juga ada alasan religius, doktrin ajaran agama. Kalau kita bersedekah, kita tidak akan miskin. Atau tadi yang 5 alasan yang tadi yang juga sempat saya sampaikan. Ya. Kemudian terakhir, ya Bapak Ibu sekalian, bersedekah berarti pertama menolong agama Allah. Yakinlah kalau kita mau menolong agama Allah, Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Kemudian yang kedua meringankan dan memudahkan urusan orang lain. Ketiga, bersedekah berarti menebar kebermanfaatan. Yang keempat, membuka ruang kolaborasi, masalah keumatan, masalah masyarakat bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Dan yang kelima, sedekah adalah investasi akhirat kita. Sebagai penutup, ada 3 transaksi langit yang kita kalau menjalaninya sebagai orang-orang yang Allah pilih masuk ke dalam circle orang-orang yang baik, ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah menolong, yang kedua memudahkan, dan yang ketiga menutup aib. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Muslim, siapa yang menyelesaikan kesulitan seseorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Nah, ini kata kunci yang pertama adalah menolong. Kata kunci yang kedua, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya ya di dunia dan di akhirat. Ya, yang ketiga kata kuncinya adalah menutup aib. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Nah, Bapak Ibu, ini yang tentu harus menjadi value kita ketika kita dimasukkan oleh Allah dalam komunitas orang-orang yang baik. Maka dalam perilaku kita, kehidupan sehari-hari, 3 value ini harus kita pegang. Ya, kita harus senantiasa menolong, memudahkan, dan menutup aib saudara-saudara kita. Wallahualam bishawab, itu yang mungkin sedikit bisa kami sharing dari pengalaman mengelola lembaga filantropi, lembaga amil zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya, Bapak Ibu, materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada materi yang masih belum jelas, nggih. Monggo banget Bapak Ibu untuk bertanya. Mumpung ada expertnya ya, ini Bapak Ibu. Silakan untuk angkat tangan, on mic dan juga on cam, nggih Bapak Ibu. Atau mungkin yang ingin bertanya lewat kolom chat Zoom juga boleh banget Bapak Ibu. Ya, karena ini sepertinya juga sudah ramai ya Bapak untuk di kolom chat Zoom juga sangat excited sekali Bapak Ibu untuk bertanya. Mungkin saya bacakan satu persatu ya Bapak untuk pertanyaannya. Oke, ya Mbak, oke, monggo. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Ihsanuddin Sukron. Saya tertarik bertanya, Pak. Saya itu terkadang bingung untuk antara bersedekah dengan kerabat sendiri seperti lingkungan keluarga besar atau orang lain. Karena bagaimanapun juga saya tahu kerabat masih dalam kategori kurang. Namun saya juga tidak ingin jika kerabat saya itu hanya mengandalkan saya saja sebagai tempat jujukan. Nah, menurut Bapak Awi, mana sih yang lebih saya utamakan, Pak, antara bersedekah dengan anggota kerabat sendiri atau orang lain? Masya Allah, ini pertanyaannya sungguh sangat panjang sekali ya, Bapak. Mungkin bisa langsung dijawab, Bapak? Terima kasih Pak Ihsanuddin.
atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita diberikan dua peluang kebaikan, ya apakah kita akan memberikan kesempatan prioritasnya kepada saudara kita atau orang lain, ya. Kalau saudaranya itu saudara inti, ya misalnya ini adik atau mungkin kakak yang secara apa namanya rezeki tidak sebaik kita, maka sesungguhnya itu menjadi tanggung jawab kita, ya, untuk bisa kita bantu, ya. Mudah-mudahan dengan niat kita tulus, ikhlas, ingin mendapatkan keridhaan Allah, ya, nanti Allah akan ganti dengan rizki yang lebih baik lagi, ya. Itu begitu. Nah, apalagi nih kalau kemudian yang ingin mendapatkan perhatian dari kita karena kita ini mendapatkan rizki yang lebih baik dibandingkan yang lain itu adalah orang tua kita, maka itu hukumnya wajib, ya. Kita nggak perlu apa namanya misalnya ini zakat saya untuk ibu saya karena ibu saya miskin, nggak. Itu kewajiban kita sebagai anak. Mau sejelek-jelek kondisi ibu kita sebagai anak yang sudah dilahirkan dari rahim beliau, maka kewajiban kita adalah memuliakan kondisi ibu kita atau orang tua kita. Nah, kalau ini urusannya udah selesai, nah kita bisa geser nih, ya bisa kita geser ke orang lain. Tetapi dalam konteks kita membantu saudara kita, tentu kita mungkin bisa melakukan diskusi dialog dengan cara-cara yang baik agar bagaimanapun juga mungkin kita bisa sampaikan belum tentu kita ini bisa membantu secara terus-menerus, ya. Kalau menginginkan misalnya ingin bangkit dari kondisi yang ada, kita bisa mencarikan dalam membantu dalam bentuk yang lain. Mungkin bisa memberikan modal kerja, sehingga dengan modal kerja itu saudara kita bisa melakukan usaha dan bismillah, ya, dengan usaha tersebut akhirnya bisa menabung, dari tabungan tersebut bisa mengembangkan usahanya, dari usahanya mungkin mulai bisa mempekerjakan tetangga kiri dan kanannya, ya, dan masih banyak yang lainnya. Apalagi nanti kolaborasinya dengan Koperasi Syariah Imaniku. Nah, itu begitu, ya. Nah, itu cukup menarik, Pak, konsep-konsep seperti itu. Nah, setelah itu baru kita geser ke orang lain. Ya, syukur-syukur kalau kita diberikan kelebihan harta yang luar biasa sama Allah, kita membantu saudara kita jalan, membantu orang lain juga jalan. Insya Allah begitu. Masya Allah, ini luar biasa. Masya Allah. Bagaimana untuk Pak Isanuddin Sukron untuk jawabannya? Apakah ada sanggahan? Oh, ternyata matur nuwun jos. Sudah jos Pak katanya Pak Isanuddin. Oke. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya saya bacakan lagi nih Pak untuk pertanyaannya kedua. Ini sepertinya sangat banyak sekali nih yang ingin bertanya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Ahmad Ali Haidar, izin bertanya terkait dengan beberapa alasan untuk sedekah yang telah disampaikan tadi. Gimana sih Pak cara bersedekah bagi orang yang Halo, Mbak Oki. Mungkin Mbak Okinya ada masalah di koneksinya, Bapak. Oh ya ya, baik-baik. Oke. Mungkin tadi ada di pertanyaan yang saya coba jawab, bantu untuk bacakan. Dari Pak Ahmad Ali Haidar ya. Oh ini Mbak Oki sudah kembali. Halo Mbak Oki. Oke, mohon maaf karena tadi tiba-tiba ada pemadaman. Mana? Iya. Ya ya. Gimana Mbak Oki? Boleh Oke, diulangi lagi? untuk saya ulangi lagi untuk pertanyaan dari Bapak Ahmad Ali Haidar ini, izin bertanya terkait dengan beberapa alasan untuk sedekah yang telah disampaikan tadi. Gimana sih Pak cara bersedekah bagi orang yang memiliki gaji pas-pasan?
Karena kadang itu terlintas pengen sedekah, namun untuk biaya hidup saja masih kekurangan. Nah, itu gimana Bapak cara memanage hati supaya kita bisa ikhlas dalam bersedekah? Terima kasih. Seperti itu Bapak untuk pertanyaannya. Sangat Ya, panjang baik. sekali ya. Terima kasih Pak Ahmad Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, sebenarnya perintah bersedekah itu kepada kita ya sebagai hamba yang beriman itu justru tantangannya oleh Allah bersedekahlah di waktu apa namanya luang maupun sempit. Artinya pilihannya cuman itu. Kalau misalnya kita punya rezeki luang, kita juga diminta bersedekah. Ketika kita rezeki kita sedang sempit pun juga diminta untuk bersedekah. Ya, kalau mungkin saya menerjemahkannya ya kalau pilihannya seperti itu ya maknanya hampir mendekati wajib. Nah, cuman kadang-kadang kan kita ini banyak sekali yang menggoda ya, banyak sekali yang menggoda. Setan itu dengan berbagai cara itu menggoda manusia itu, wes nggak nanggung. Piye carane ben nggak bersedekah, piye carane nggak sholat berjamaah di masjid, gimana caranya nggak baca Quran itu strategi setan itu udah pinter banget. Nah, tinggal kemudian kalau kemudian kita ini yakin bahwa sedekah itu tidak akan memiskinkan kita, bismillah ya, walaupun mungkin sekedar sedekah subuh ya 2.000 rupiah, bismillah. Mudah-mudahan ini menjadi pintu pembuka rezeki kami sekeluarga dan memohon keridhaan Allah. Itu begitu. Ya, ini kalau kalau saya juga pernah mengalami apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ali. Wes gak ono duit, ya. Ini saya sampaikan ya. Ini kisah nyata. Suatu saat saya ini didatangi oleh sepasang suami istri dari Mojokerto, entah dari mana informasinya kok ngerti alamat rumah saya dan tahu nama saya walaupun saya belum pernah kenal sama sekali. Beliau menyampaikan, Pak Agung, saya butuh bantuan Pak. Kebetulan anak saya mengidap hidrosefalus dan besok harus ada tindakan penyedotan cairan di kepala. Waduh, ini bayangan saya ini pasti biayanya nggak ringan ini, ya. Apalagi bapak ini pekerjaannya hanya kuli di pasar, kemudian ibunya hanya jualan kopi sasetan gitu ya di rumah gitu. Tanpa berpikir panjang, walaupun kondisi saya pada saat itu tidak sedang baik-baik saja, akhirnya saya masuk ke kamar, saya minta ke istri, tolong kalau ada baju-baju yang mungkin masih layak untuk bisa kita berikan, tolong ambil dan bungkus dengan bungkus yang rapi ya. Terus kemudian saya ambil dompet, saya buka dompet saya keluarkan seluruh lembaran-lembaran yang ada di dompet saya masukkan amplop, terus kemudian saya sampaikan ke beliau, Pak, ini sedikit dari kami, mungkin belum bisa membantu banyak untuk putra Bapak, tapi mudah-mudahan ini bisa meringankan beban yang Bapak alami. Oh, nggih, Pak Awi, terima kasih. Saya mohon izin pamit. Setelah beliau pulang, istri saya menyampaikan, besok aku mau ada acara pengajian dengan ibu-ibu, tolong aku diantar ya acaranya di Jombang. Oh ya, Bismillah, Insya Allah. Nah, besok kami berangkat termasuk dengan anak-anak ya. Pada saat itu kami punya balita, anak yang keenam, masih dalam gendongan ibunya. Kita berangkat rombongan 3 mobil begitu ya. Perjalanan lancar, kemudian nyampe lah di daerah Krian ya, di daerah Krian. Tiba-tiba mobil depan itu berhenti mendadak karena ada orang menyeberang. Karena mobil ini melaju kencang begitu ya, saya nggak nutut itu untuk ngerem. Akhirnya saya nabrak mobil kedua di depan saya. Kondisi mobil saya ringsek, terus anak saya masih di gendongan itu terpental sampai kepalanya membentur kaca. Yang tidak pernah saya bayangkan ternyata di belakang saya ada pengendara motor dengan kecepatan tinggi yang juga tidak sempat mengerem, kemudian menabrak mobil saya di bagian belakang dan terpental masuk sungai, kakinya patah.
Waduh, saya shock pada saat itu. Diantar oleh warga untuk menepi. Kemudian kami turun satu persatu. Saya nggak tahu lagi apa yang mungkin bisa saya lakukan. Ada korban kecelakaan dengan kaki patah, mobil ringsek, pasti urusannya polisi dan masih banyak yang saya pikirkan saat itu. Tapi saya bersyukurnya kondisi kami selamat semuanya, tidak ada luka sedikit pun termasuk anak saya yang balita tadi walaupun terbentur terlepas dari gendongan ibunya. Kami bersyukur ya, tiba-tiba nggak sampai beberapa menit ada yang menghubungi saya lewat WhatsApp. Saya ditanya, Pak Awi sedang kecelakaan di daerah ini. Iya, gimana Pak kondisinya? Ini kami sedang urusan dengan polisi. Oh, udah Pak Awi tenang aja, untuk yang urusan polisi biar saya aja yang handle. Pak Awi tenang aja. Terus begitu juga yang korban luka-luka dibawa di Rumah Sakit Anwar Medika, tiba-tiba ada yang membantu untuk yang biaya pengobatan apa namanya eh, pasien tadi ya sebanyak 5 juta, ada yang nanggung. Akhirnya kita dibantu untuk pulang dengan kendaraan rekan-rekan yang lain. Sampai kemudian setelah semua urusan selesai, kita merenung bersama-sama. Saya bilang sama istri saya, apakah kita ini diselamatkan oleh Allah, dimudahkan urusan kita hanya karena kita ini bersedekah membantu bapak dan ibu yang kemarin anaknya ingin pengapa namanya disedot cairannya ya. Ya mungkin, Masya Allah. Kalau memang itu yang terjadi, tentu kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu kondisinya begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ali tadi, ini babnya bab keyakinan. Kita sedang diuji keimanan kita. Dalam kondisi kita ini sedang nggak ada apa-apa, ketika ada orang yang membutuhkan, bisa nggak kita ini membantu? Kalau misalnya kita bisa membantu walaupun tidak banyak, walaupun mungkin belum bisa memuaskan orang lain, walaupun belum bisa menyelesaikan urusan orang lain, ya kan? Kita pasrahkan sama Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membantu meringankan dari apa yang dialami hari ini. Nah, itu seperti itu Pak Ali, kalau saya begitu. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan insight untuk kita semuanya, tidak menghalangi kita walaupun dalam keadaan kekurangan kita tetap bisa bersedekah. Kalau nggak ada uang, kita juga bisa bersedekah dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, atau dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah, sangat luar biasa sekali ya jawabannya dari Pak Awi. Gimana Pak Ali, Pak Ahmad Ali? Apakah sudah jelas? Baik, sepertinya sudah jelas nih Pak. Ini karena memang sangat luar biasa tadi jawaban dari Pak Awi. Ini langsung saja untuk pertanyaan ketiga, atau mungkin dari Bapak Ibu yang pengen open mic nih, yang ingin bertanya langsung ke Pak Awi. Kami Nggih, persilakan. saya Monggo. Mbak Tuti, nggih, Nggih, monggo Bu untuk open mic dan juga on cam nggih Bu. nggih, Nggih. Monggo nggih, Bu. bismillahirrahmanirrahim. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai aninya HP-nya suami. Gini Pak Awi, saya dari Bondowoso. Yeah. Nggih, jadi saya beberapa kali ini sih ingin konsultasi ini sebenarnya. Eh, saya di Bondowoso di Salimah Pak Awi. Ya. Nggih, yang alhamdulillah diamanai oleh para donatur itu untuk menyalurkan untuk anak-anak yatim. Yeah. Alhamdulillah donasi dari para donatur itu mencukupi untuk kami berikan ini ke anak-anak yatim selama tiap bulannya. Nah, ini yang saya tanyakan ini Pak Awi, Salimah kan bukan lembaga apa namanya, bukan Lasnas, bukan lembaga apa itu namanya, Ya, yeah. Cuman mohon maaf ini karena kebanyakan dari para donatur itu di lingkungan kami itu lebih
srek kalau oh ya ini benar-benar di ini lewat ini dan memang nyata gitu ya, men. Jadi beliau-beliau itu lebih ini ke kami begitu. Sedangkan ada aturan yang kalau bukan lembaga zakat kan nggak boleh menghimpun dana begitu ya. Ya, Oke. Itu sedangkan ini keberlangsungan kami anak-anak yatim kami juga apa namanya kami perlu teruskan begitu ya. Ada yang untuk biaya sekolahnya, kemudian ada yang apa namanya di pesantren untuk kita kita bayarkan dan sebagainya itu. Terus itu yang pertama, gimana biar kami aman ini apa berkenaan dengan LMI itu. Kemudian yang kedua, kegiatan anak-anak yatim memang tidak berada di satu tempat ya. Jadi mereka tetap di rumah, hanya sebulan sekali kita kumpulkan atau ada momen tertentu kita dan itu rutin memang tiap bulan atau kita yang silaturahim ke rumahnya. Nah, setiap anak-anak yatim itu kita kumpulkan, maka ibunya juga kita kumpulkan. Eh, selain sharing-sharing juga harapan kami itu bisa memberdayakan mereka ibu-ibunya. Selama ini karena memang nggak ada yang bisa kita berikan selain apa ya, yang mereka mungkin sudah punya kemampuan untuk bikin kue dan sebagainya itu kita bisa bantunya ya jualkan gitu-gitu aja. Untuk modalin kami masih belum mampu. Lah itu mungkin ada saran apa dari Pak Awi jalan keluarnya gimana untuk memberdayakan para orang tuanya dan juga bisa membersamai anak-anaknya itu sampai nanti mereka bisa mandiri. Gitu insya Allah. Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bu siapa? Mohon maaf. Ini ya, Bu Nia. ya. Jadi saya langsung jawab ya. Jadi Oke. gini, Bu Nia ya. Yang pertama memang di aturan secara regulasi di Undang-Undang Zakat itu tidak boleh perorangan atau secara kelembagaan itu mengambil kemudian mengelola mendistribusikan zakat ya ketika tidak memiliki izin dari pemerintah. Ini hanya zakat ya, hanya zakat. Kalau infak itu tidak terlalu apa namanya ada persoalan di undang-undang zakat itu. Karena ada undang-undangnya, maka bagi perorangan yang mengelola zakat itu dia harus punya payung hukum, ya, atau lembaga yang mengelola zakat harus punya payung hukum. Nah, supaya punya payung hukum, caranya gimana? Caranya ada tiga. Yang pertama mengurus ya untuk bisa menjadi lembaga amil zakat level kabupaten kota. Tapi ini effort ya, perlu upaya lebih gitu untuk bisa mendapatkan izin tersebut. Nah, kalau effort, maka opsinya bisa yang kedua atau yang ketiga. Yang kedua menjadi UPZ-nya Basnas, sehingga nanti payung hukumnya menggunakan payung hukum Basnas setempat, ya. Terus Ibu akan lembaganya Ibu Salimah akan menjadi unit pengumpul zakat. Nanti biasanya ada proporsi 70-30. 70 yang dihimpun nanti akan dikelola secara mandiri oleh Salimah, 30-nya dikelola oleh Basnas. Nah, kemudian yang ketiga bisa bermitra dengan lembaga amil zakat yang sudah badan hukum mendapatkan izin operasional baik itu yang skalanya kabupaten kota maupun provinsi atau juga Lasnas. Itu untuk melindungi agar aktivitas menarik dana zakat dari masyarakat itu dianggap legal ya. Itu pertama. Tapi kalau misalnya ini hanya infak ya monggo dijalankan saja selama itu proses-prosesnya transparan. Ya, kalau memang diperlukan nanti bisa mengajukan izin untuk penggalangan dana publik ya dari dinas sosial itu kalau infak. Nah, kemudian eh, kalau seandainya ingin dilakukan pemberdayaan
untuk bunda-bunda yatim tadi, nah itu bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, bisa dengan lembaga amil zakat, ya. Lembaga amil zakat itu punya partnership dengan banyak pihak. Misalnya nih, LMI itu beberapa kali ditawari oleh perusahaan, oleh BUMN untuk program CSR yang ingin membantu program ekonomi masyarakat. Nah, kalau seandainya dari ibu-ibu bunda yatim tadi ada keinginan yang serius ya untuk menjalankan usaha, mau didampingi, ya kan, mau di training, terus kemudian komitmen. Nah, insya Allah itu nanti juga bisa diakses itu bekerja sama dengan lembaga amil zakat. Nanti daftar penerima manfaatnya ada berapa orang, usahanya apa saja, terus nanti siapa penanggung jawabnya, ya. Nah, itu nanti bisa dikolaborasikan dengan lembaga-lembaga seperti kami di LMI. Nah, nanti dananya akan langsung kami salurkan ke para penerima manfaat dari ibu-ibu bunda yatim tadi. Nah, kira-kira skemanya seperti itu ya. Dari CSR ada, dari non CSR juga ada. Atau kalau enggak ya mungkin kita tawarkan ke para donatur-donatur premium itu juga sangat memungkinkan. Cuman yang perlu dipertimbangkan adalah bab kemauan untuk berdaya dan komitmen serta bertanggung jawab. Hanya itu saja yang kira-kira selama ini masih menjadi titik-titik rawannya. Ada maunya ada, tapi tanggung jawabnya banyak yang nggak ada. Nah, itu juga jadi PR juga, baik itu di perusahaan, di perbankan syariah maupun di lembaga filantropi. Kira-kira begitu Bu Nihaya, Insya Allah. Tadi mengulang yang tadi nggih, Pak Wi. Itu yang zakat nggih yang harus ada pilihan 3 tadi ya. Ya, zakat. Nggih. Kalau Ya, infak zakat. tidak perlu nggih. Zakat. Jadi kita kalau infak berarti bisa Enggak. kita bisa Ya, bebas lah untuk Insya membelanjakan dan Allah. mengumpulkan gitu. Nah, ini Oke. kalau misalnya ada yang zakat, ada yang infak ini gimana? Nah, ya itu. Kalau zakat kan Salemah enggak, bukan lembaga zakat, maka Nggih. pilihannya harus berkolaborasi dengan lembaga zakat gitu. Atau dengan Hmm. Basnas begitu. Nanti kalau enggak kena undang-undang itu ada delik pidananya, Bu. Nggih. Nggih, cuman ya itu mungkin nanti saya bisa konsultasi langsung dengan Pak Afi Iya, nggih. Nggih. nggih, monggo. Kayaknya Nggih, panjang nanti kalau nanti. dibahas di sini panjang kali lebar kali Nggih. tinggi nanti. Nggih. Ya Nggih, mohon nanti saya mungkin minta kontaknya untuk diskusi sharing lebih lanjut. nggih, ada di slide saya nanti biar di-share Mbak Oki nanti. Nggih. Nggih, nggih, Pak Wi. Nggih, jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada Waalaikumsalam Mbak Oki? warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nihaya. Nggih, masih ada waktu Bapak? Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya bisa langsung open mic. Dari kolom chat Baik, sudah habis kah? karena nggih, masih ada Bapak. Ini saya bacakan nggih untuk dari Oh kolom ya, chat. nggih. Nggih. Dari Bapak Agus Heru, izin bertanya Ustadz, saya pegiat penggerak filantropi dari skala kecil. Bagaimana kita dapat memperkuat kemitraan antara sektor pendidikan, pemerintah, dan industri teknologi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan budaya memberi di era teknologi ini? Moga Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Pak Agus Heru. Ya, baik. Matur nuwun Pak Agus Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini luar biasa ini Pak Agus Heru ini pegiat filantropi juga ya. Dan sektornya sektor pendidikan. Saya punya beberapa pengalaman Pak Agus Heru Nyun Sewu ya. Ini mungkin saya minta tambahan waktu sedikit ya Mbak Oki. Eh, Isu pendidikan ini isu yang masih primadona untuk bisa menjadi salah satu topik apa namanya orang bisa membantu di apa bidang pendidikan ya. Eh, Misalnya begini, saya pernah
keliling ya ke pelosok Jawa Timur. Waktu itu kebetulan di pelosok Kabupaten Malang. Saya waktu itu singgah di salah satu sekolah swasta, sekolah Islam swasta. Saya diterima oleh gurunya, kemudian diajak masuk ke salah satu ruangan. Di ruangan tersebut ada apa namanya papan tulis, kemudian ada gambar komputer, ada monitor, ada keyboard, ada CPU, ada mouse begitu. Terus saya tanya, ini ruangan apa Ustadz? Ini lab komputernya, lab komputer kami Pak Awi. Oh, lab komputer ya? Iya. Terus komputernya mana? Ya nggak ada Pak. Loh, kalau nggak ada, gimana caranya anak-anak ini belajar komputer Pak? Pak Ustadz? Ya ini, makanya ini saya gambar di papan tulis itu. Nanti saya perkenalkan satu persatu. Ini yang namanya monitor, fungsinya apa, keyboard, fungsinya apa, CPU, fungsinya apa, mouse, fungsinya apa, dan seterusnya. Jadi nanti kalau ada ujian, ya ujiannya menghafal itu tanpa ada praktek. Waduh, ngenes sekali pada saat itu saya kepikiran gimana ini nanti kalau misalnya ada ujian online ya. Nah, kemudian kepala sekolahnya menanggapi, oh iya Pak Awi, ini kalau saya ada ujian online, anak-anak ini saya titipkan apa namanya ke sekolah lain yang jaraknya 25 kilo. Terus kesananya gimana Bu? Ya ini saya carikan truk, terus anak-anak diangkut truk. Masya Allah. Dan apa yang terjadi karena medannya luar biasa. Setelah perjalanan 25 kilo itu anak-anak turun ya muntah-muntah karena kondisi medan dan seterusnya. Saya berpikiran begini, ini masih Jawa Timur, ini masih Malang, belum Indonesia Timur yang saya juga sudah pernah ke sana. Nah, dari situlah yang kemudian saya terbetik. Ini ada satu isu, ada satu tema pendidikan yang segera saya olah untuk saya sajikan di etalase digital saya. Akhirnya saya bikin itu Pak program, saya bikin proposalnya, judulnya proposal saya itu begini, komputer untuk sekolah pelosok. Saya apa namanya datangi door to door perusahaan, satu perusahaan, dua perusahaan, tiga. Saya datangi juga ke donatur-donatur premium. Saya naikkan juga ke digital. Alhamdulillah dari upaya yang saya lakukan bersama tim itu Allah ringankan upaya saya. Saya bisa mengumpulkan 25 paket komputer saat itu. Kemudian saya kirim itu ke sekolah tersebut. Saya sampaikan kepada ibu kepala sekolahnya, Bu, ini bantuan dari para donatur kami. Mudah-mudahan dengan bantuan ini tahun depan anak-anak sudah nggak lagi nunut kalau ada ujian online. Anak-anak sudah bisa ujian dari sekolahnya sendiri. Itu kepala sekolahnya nangis-nangis, Pak. Makasih ya Pak, saya enggak tahu kalau kemudian ini saya enggak dapat bantuan seperti ini. Tahun depan pasti saya juga akan titipkan lagi anak-anak saya untuk mengikuti ujian di tempat lain. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, anak-anak di pelosok itu ketika sekolah di yayasan-yayasan Islam begitu ya, guru-gurunya itu ketika mendapati anak mau sekolah itu sudah senang. Nggak usah perlu ditanya gaji gurunya berapa, SPP-nya berapa. Saya tanya ini SPP-nya berapa. Aduh Pak Awi, saya ini anak-anak mau sekolah aja lo sudah senang. Ya, bisa dibayangkan Pak di sana itu di Malang, ini masih di Malang, Kabupaten Malang. Anak lulus SMP itu laki-laki ya, itu sudah nggak mau pada sekolah Pak. Diminta dan disuruh ayahnya untuk kerja sebagai apa? Sebagai kuli pengangkut pasir, nyari pasir dari sungai kemudian masukkan ke truk. Karena di situ nanti dia dapat duit, maka bapaknya lebih senang anaknya menjadi seorang pekerja daripada melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Nanti ujung-ujungnya kalau ditanya kenapa Pak anaknya nggak sekolah, lah emang Bapak bisa menjamin kalau anak saya sekolah nanti bisa dapat duit. Ini persoalan paradigma, ini persoalan mindset yang harus kita selesaikan bersama-sama.
Jadi kalau babnya bab kolaborasi itu banyak jalan Pak kalau isunya pendidikan. Kami di LMI siap selama panjenengan punya konten-konten isu-isu pendidikan yang mungkin bisa kita support. Nanti kita bisa jalankan melalui digital ya. Kita punya beberapa apa namanya platform crowdfunding baik itu yang kami miliki secara internal maupun kita bekerja sama dengan pihak lain baik itu yang crowdfundingnya di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Jadi monggo saja ini cukup menarik kalau seandainya nanti kita bisa berkolaborasi. Dan dari situ kita juga sekalian bisa mengedukasi kepada masyarakat ya untuk bisa meningkatkan budaya pedulinya, budaya empatinya sekaligus juga budaya sedekahnya. Nah, kira-kira begitu Pak Agus Heru jawaban saya. Matur nuwun. Ya Allah, sangat luar biasa sekali ya jawabannya. Bagaimana Pak Agus Heru untuk jawabannya? Oke. Sebenarnya sampun ya Bapak. Baik, Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ya, pada kesempatan kali ini tidak bisa membacakan semua pertanyaan pada kolom chat Zoom karena memang keterbatasan waktu pada sesi kali ini. Dan bisa bergabung lagi ya Bapak Ibu pada kesempatan besok karena besok ini juga masih ada Digital Talks yang tentunya juga dengan materi dan pemateri yang sama serunya seperti pada malam hari ini. Ya, Baik, nasabah yang mudah. Baik, karena itu tadi merupakan pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Mungkin mohon berkenan untuk Bapak Ibu bisa on cam, Bapak Ibu, karena kita akan foto bersama. Monggo Bapak Ibu untuk on cam. Kita akan mengambil dokumentasi Bapak Ibu. Monggo G, Bapak Ibu yang masih belum on cam, silakan on cam karena ada sesi dokumentasi. Baik, mungkin Bapak Ibu bisa on mic G. Baiklah Bapak Ibu, di sini sudah tersedia nggih di layar. Monggo Bapak Ibu nanti bisa dibantu untuk mengucapkan selamat dan sukses RAT keempat Koperasi Syariah Imanikyu Jaya Selalu Imanikyu. Ngoten nggih Bapak Ibu. Ya, Mohon kesediaannya untuk open mic sebentar dan on cam nggih. Saya hitung sampai 3 nggih. 1, 2, 3. Selamat dan selamat sukses sukses RAT keempat keempat Koperasi Koperasi Syariah Imanikyu Jaya Selalu Jaya Selalu Imanikyu. Imanikyu. Luar biasa Bapak Ibu, matur sembah nuwun atas kesediaannya pada malam hari ini. Matur nuwun Bapak pemateri, Mohon maaf, sepertinya MC-nya terputus. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber. Sudah muncul lagi nih. Baik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara yaitu penutup. Maka tak lain dan tak bukan kita akan berpisah pada malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin sekalian yang telah berkenan hadir mengikuti seluruh rangkaian acara hingga acara ini berakhir. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, marilah kita sejenak Bapak Ibu dengan khusyuk untuk mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu dengan besok ya Bapak Ibu.
Atas nama Koperasi Syariah Imaniq serta panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan juga sampai besok pada Digital Talk selanjutnya. Saya Oki selaku MC pamit undur diri. Akhirul kalam wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matur nuwun Bapak Ibu warahmatullahi semuanya, wabarakatuh. izin pamit dan undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.